Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam postingan video tutorial menggunakan aplikasi Microsoft Sysap. Oke, kali ini saya akan memposting tutorial tentang serial port communication. Serial port communication yang saya buat ini tentang menggunakan sistem hardware. Hardwarenya ini berupa microcontroller Arduino, tapi untuk kali ini hardwarenya itu saya ganti menggunakan hyper terminal. Dalam postingan ini saya menggunakan virtual serial port driver. Maksudnya penggunaan software ini berfungsi untuk dia seperti membedakan atau membuat sebuah perangkat atau driver baru di laptop. Jadi maksudnya supaya kedua perangkat tersebut yang sudah dibagi bisa dihubungkan, begitulah. Untuk ini bisa seperti ini add pair ini seperti menambahkan komport baru, atau juga bisa seperti di delete gitu juga bisa. Misalnya seperti ini saya delete semua. Nah, kalau kondisi ini seperti saya mendelete satu persatu. Tadi soalnya ada seperti masalah. Kemudian itu tadi menghapus, terus saya menambahkan. Kalau menambahkan itu pasti dia dua, jadi berpasangan. Jadi dalam laptop akan terbagi seperti punya dua perangkat yang berbeda, tapi nanti akan kita sambungkan, soalnya lebih sama gitu, karena terbagi dua tapi dalam satu pair yang sama, seperti itulah. Oke, ini sudah saya tambahkan lagi ya, ini saya minimize saja. Kemudian ini yang saya bilang tadi, yang untuk hardwarenya, pengganti hardware hyper terminal. Melalui hardware hyper terminal ini yang menggantikan hardware seperti Arduino atau sebagainya dalam mengendalikan project yang saya buat, karena project ini seperti mengendalikan lampu melalui hardware. Bisa minimize. Ini cari aplikasi program yang saya buat seperti ini ada text block ini saya pakai ini multiline. Kemudian ini ada button, kemudian ini combo box. Terus ini kelima ini picture box yang difungsikan untuk sebagai lampu yang akan
coba di seperti kendalikan melalui hardware tadi. Ya, inilah desainnya. Kemudian ini contoh codingannya. Ini sama seperti yang tutorial pertama dalam pembuatan game tic-tac-toe. Ini sama, ini yang difungsikan sebagai lampu pada picture box. Kemudian yang bawah ini merupakan pengenalan untuk pada serial portnya yang tadi. Yang serial port itu disambungkan ke COM port. Kemudian pada combo box yang tadi saya tambahkan port yang telah dibuat pada virtual serial port sebelumnya, yang COM port tadi, yang add pair, delete pair, itu dimasukkan ke dalam combo box yang nanti akan disambung melalui hyper terminal. Kemudian ini pengenalan pada textbox 2 variable, pengenalan pada textbox 2 yaitu data diterima, maksudnya nanti maksudnya. Kemudian ini pengenalan lampu. Saya menggunakan di sini 5 lampu. Jadi maksudnya pengenalan ini saya gunakan lampu 1, 2, 3, 4, 5 itu sama dengan off. Jadi dia seperti benar-benar off, maksudnya ya seperti apa, off. Jadi nanti jika diklik, dia tidak akan program tidak akan menanyakan atau ingin meyakinkan bahwa lampu ini benar nggak hidup atau mati. Yang dipilih, misalnya pilih, dia pasti akan lampu ini yakin mati apa enggak gitu. Kemudian pada event timer pick seperti ini contohnya. Ini jika serial port hidup, open, atau maksudnya tersambung, maka jika serial port tidak sama, dibaca tidak sama dengan 0, maksudnya dalam kondisi yang tidak sama dengan mati, maka textbox 2 yang tadi diperkenalkan data diterima, dia akan difungsikan enter, maksudnya seperti ini. Contohnya seperti ini, data diterima nih. Terus saya masukkan input di sini, nama gitu. Ketika saya maaf, ini sebelumnya di connect dulu. Sebelumnya tadi kan sudah saya jelaskan bahwa setiap komport yang ditambahkan dia akan berpasangan. Jika di sini sudah dipilih komport COM yang 1, maka pada running program kita pilih COM 2. Jangan lupa dikonekkan. Ini juga connect. Jika sudah connect, kita bisa inputkan data yang kita ingin kirim untuk diterima pada program. Jangan saya bikin nama, terus saya kirim, start, mulai.
langsung. Jadi maksud dari yang program codingan ini, data diterima jika ada inputan yang masuk, maka dia akan tergantikan seperti difungsikan akan berganti ke enter. Jadi enternya yang akan menggantikan kalimat data diterima tadi. Jadi tinggal sebuah inputan yang kita kirim melalui hyperterminal tadi yang masuk ke runningan program. Kemudian else, maksudnya jika selain itu maka dia tidak melakukan apa-apa. Kemudian jika selain itu maka dia akan membaca seperti ini, string. Saya gunakan fungsi string. Kemudian maksudnya ini input kayak yang akan dibaca oleh hyperterminal, fungsi read existing. Kemudian ditambahkan /n, maksudnya akan mengenter. Jadi seperti ini. Ini saya pilih dulu portnya, kemudian saya konekkan info di sini. Di sini sudah. Kemudian misalnya saya masukkan masuk, saya inputkan masuk, kemudian saya kirim. Oke. Kemudian masuk dalam, saya kirim. Ya, maksud dari codingan ini sesuatu inputan yang dibaca oleh pada hyperterminal yang dikirim ke textbook 2, inputannya akan inputan selanjutnya itu akan ke bawah, maksudnya enter. Jadi ini fungsinya. Kemudian jika input maksud dari codingan ini pada hyperterminal seperti ini, maksudnya seperti ini. Jika saya masukkan secara dasar, karakter pada penulisan huruf besar dan huruf kecil akan berbeda dalam pemrograman. Jadi misalnya tadi codingannya lampu satu nyala, jadi dia bisa membaca ketika tulisan itu maksudnya teracak. Ini saya acak tulisannya. Seperti ini. Jadi ada huruf besar, ada huruf kecilnya. Jadi dia ketika hyperterminal membaca, dia tidak, maksudnya yang akan nanti dikirim ke program, ke runningan, dia tidak bingung untuk membacanya, walaupun karakter pada data yang diinput berbeda. Dan pada ini saya kirim. Oke. Jadi maksudnya
dia bisa membacanya ke huruf besar semua gitu. Jadi dia mampu membaca huruf besar, huruf kecil jika tulisan itu diacak, gitu maksudnya. Jadi inputan akan diubah ke dia akan bisa dapat membaca huruf kapital. Kemudian codingannya sama seperti yang atas. Jika lampu mati, dia off lampu tersebut. Kemudian pada else ini maksudnya jika selain itu dia tidak melakukan apa-apa. Kemudian pada button open ini saya beri event klik. Button open ini maksudnya pada button connect. Seperti yang di button connect tadi, yang di bawahnya codingannya seperti ini. Pada ini maksudnya dia terhubung ke combo box atau ke serial port name nya, maksudnya pada ini ke sini. Kemudian ini diperkenalkan bahwa combo box 1 ada berisikan port name, kumpulan port name. Kemudian jika combo box sama dengan port atau combo box masih terbaca clear, maksudnya belum dimasukkan apa-apa, belum dimasukkan kom apa-apa, maka akan menampilkan message box bahwa kita harus memilih port terlebih dahulu atau error. Jika selain itu, jika serial port open, ini maksudnya pada tombolnya, back colornya, maka dia akan berwarna seperti itu, berwarna oranye. Sini saya berikan oranye. Kemudian pada tombol yang tutup, tombol yang selain tidak dipilih, maka akan berwarna abu-abu, warna biasa, warna terakhir. Dan serial port connect, artinya seperti ini. Pada kondisi ini saya sudah memilih connect ya, jadi pada disconnect yang akan berwarna beda. Kemudian jika saya memilih disconnect, maka kembali seperti ini, gitu maksud dari codingannya. Kemudian jika tidak, ini sama seperti yang awal-awal else, maksudnya jika selain itu dia tidak melakukan apa-apa. Pada button close ini juga sama seperti yang di atas. Button close nya maksudnya pada tombol disconnect nya, jadi sama aja. Kemudian pada text box 1 ini seperti merupakan dari running program akan mengirim data ke hyperterminal. Jika inputan data, maksudnya inputan data jika maksudnya kayak udah dimasukkan data, mau ngirim, sama dengan tombol enter, dengan case enter. Maka jika serial portnya sudah terhubung, maka serial port bisa dimasukkan, diinputkan. Jadi nanti serial text box satunya itu refresh. Contohnya seperti ini. Tuh, dia akan refresh
kata-kata yang pertama tadi yang kirim data akan hilang, terrefresh seperti itu. Kemudian pada event kliknya, ini sama fungsinya seperti tadi. Jika masih kirim data, maka ketika kita klik dia akan refresh. Tulisan yang saya gunakan berwarna marun pada saat masukkan. Ini contoh ketika saya memasukkan data inputan melalui Flexbox 1. Misalnya saya bikin ya udah terus saya tadi kan yang saya masukkan, untuk mengirimnya gunakan tombol enter pada codingan ini, enter ya kan, saya tekan enter, dia akan terkirim dari itu codingan ke runningan codingan ke hyperterminal. Kemudian pada ini untuk event click untuk semua lampu. Jika serial port 1 sudah terbuka, maka pilih picture box yang akan kita gunakan, yang akan kita fungsikan. Jika kita memilih, jika masih off pada lampu, jika kita tuliskan hidup, maka dia akan on. Jika selain itu, jika mati, maka dia akan off. Seperti ini. Ini contoh dari fungsi codingan yang tadi kita gunakan, event click. Jadi dia sudah off. Ini maksud dari event clicknya. Kemudian ini contoh di bawah ini khusus untuk text box output text box 2 tadi. Jadi kiriman dari hyperterminal tidak bisa kita ubah-ubah gitu. Contohnya seperti ini. Ini ketika event key press, atau ini ada event key down. Jadi maksudnya seperti ini. Misalnya kita masukkan seperti ini. Misalnya lampu 5 nyala, kemudian saya kirim, nyala. Kemudian untuk seperti maksudnya untuk menggantinya, misalnya lampu 5 mati, jadi dia tidak bisa mengubah apa yang kita terima, kita outputkan. Dia akan mengeluarkan message box, maaf output tidak dapat diubah. Seperti itu. Jadi beginilah program saya
contoh program serial port communication saya. Dan seperti ini contoh ini. Oh iya, ini sebelumnya saya juga gunakan Toolbox Point serial port 1, serial port 1, maksudnya yang tadi seperti yang tadi sama timernya. Serial portnya itu pengenalan pada yang combo box tadi. Kalau timer ini seperti setiap waktu dia akan membaca ini dari codingan ini, jika lampu nyala atau jika lampu mati, seperti itu. Ya begitulah postingan tutorial video serial port communication dari saya. Mungkin teman-teman yang lain bisa membuat yang lebih keren dan lebih kreatif. Jadi begitulah dari saya sedikit pembelajaran. Demikian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat sore.